Ya. Saudaraku kaum muslimin, itulah manusia. Ya. Itulah manusia. Dunia itu dipenuhi oleh 3 macam. Dunia dipenuhi oleh 3 macam. Harta, tahta, Toyota. Kok Toyota? Wanita. Ya. Harta, tahta, wanita. Bukan Toyota ya. Inilah isinya dunia yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Ya. Manusia itu dijadikan indah untuk mencintai wanita. Nah, loh Ustaz, di Al-Qur'an itu kok disebutkan wanita ya? Kok bukan disebutkan pria? Padahal ya sama-sama. Wanita pun juga senang sama pria. Tapi mengapa di situ dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan minan nisa, dari wanita? Udah ada hadiahnya nih ya, lupa bawa hadiah nih. Ya. Mau tak kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Ya. Para ulama menjelaskan, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wanita dikarenakan ya, pria itu merupakan qawwam, merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Dan kemudian nafsunya laki-laki itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nafsu wanita. Sehingga ya, ketika ada seorang pria berpapasan dengan seorang wanita, maka nafsunya yang lebih besar itu adalah lelaki, pria, dibandingkan dengan wanita ketika berpapasan dengan seorang pria. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khas. Jadi isinya dunia itu ya wanita, anak-anak, binatang ternak, kemudian barang perniagaan, pertambangan, emas, perak dan lain sebagainya. Itulah isinya dunia. Nah, karena isinya dunia yang seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, Innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ya. Mal'unun wa mal'unun ma fiha, dan terlaknatlah apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Ya. Jadi mau tidak mau kita ini tinggal di sebuah tempat yang penuh dengan laknat. Kita menempati sebuah tempat yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya terlaknat, mulai dari uang, kemudian emas dan perak, persawahan, kemudian binatang ternak dan sebagainya, seluruh kesibukan-kesibukan di dunia itu semuanya adalah terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat dia tidur, di saat dia duduk, di saat dia berbaring, maka tidak ikut terlaknat di dalamnya. Waman walah, dan orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang mempelajari ilmu. Ya. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lainnya juga bersabda, Innad dunya hulwatun khadiratun.
Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Saking manisnya dunia dan saking hijaunya dunia, maka orang pun rela untuk berlomba-lomba memacu dirinya untuk menumpuk kekayaan dan harta dunia. Bahkan mereka pun rela untuk memperebutkan dunia. Tidak percaya? Apa iya sih dunia kok sampai segitunya diperebutkan sama orang? Ya. Ada sebuah perusahaan atau sebuah kantor yang membuka lowongan pekerjaan. Yang diminta cuma 3 orang. Yang daftar rebutan untuk menduduki 3 orang itu berapa kira-kira? Ada 10 orang? Ribuan, ya, ribuan para pendaftar melamar untuk menempati posisi 3 orang yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah kantor instansi. Ya. Ini menunjukkan bahwa ribuan orang mereka memperebutkan kursi yang bernama dunia ini. Ya, ya meskipun boleh-boleh saja, ya, tidak menjadi masalah, tidak ada larangan. Ya. Bahkan mereka pun rela untuk berdesakan, bahkan harus menginjak temannya pun juga nggak apa-apa. Yang penting saya dapat dunia. Ya. Ada antrian, ya, pembagian zakat. Ya. Padahal zakatnya nggak seberapa. Di amplop paling cuma 100.000, ya. Kemudian sama sembako, beras, minyak dan gula. Tapi mereka rela berdesak-desakan sampai kemudian ada yang terinjak meninggal dunia. Dunia yang dia cari, amplop 100.000 dan sembako yang mungkin harganya cuma 50.000. Ya. Ini yang diperebutkan oleh manusia. Bahkan mereka pun rela untuk menghabisi saudaranya muslim. Bukan hanya orang lain, mungkin saudara kandungnya sendiri pun akan dihabisi untuk memperebutkan apa yang namanya dunia yang manis dan hijau tadi. Di Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu, ya, ada satu pasang keluarga, istri, suami dan 2 anaknya dibunuh oleh saudara kandungnya. Ya. Kemudian satu keluarga ini dikuburkan di pekarangan belakang rumah orang tuanya. Dan selama 5 tahun tidak ketahuan, ya, selama 5 tahun tidak ketahuan, sampai kemudian orang tuanya, sang ibu ini dia mencari, tanya-tanya sama anaknya, di mana anakku, di mana mantuku, di mana cucuku. Mereka semuanya ini menjawab, yang suaminya kerja di luar kota, yang istrinya kerja di luar negeri, ya, yang kemudian anaknya bekerja di luar kota dan lain sebagainya. Sampai 5 tahun ibunya ini tidak mencurigai sedikit pun di mana keberadaan anak, mantu dan cucunya. Sampai kemudian sang ibu ini dia kemudian menyuruh seseorang untuk membersihkan kebunnya. Kemudian cangkulnya ini nyangkut sesuatu dan ternyata tulang yang kena. Ramelah, gegerlah di satu kampung itu, kemudian sampai kemudian mendatangkan polisi. Dan setelah diselidiki, ternyata yang membunuh itu adalah saudara kandungnya sendiri, satu keluarga. Dan motifnya tidak lain adalah rebutan warisan. Jadi anak yang membunuh tadi, dia merasa iri dengan saudara kandungnya ketika dia mendapatkan warisan. Coba bayangkan, ini dunia juga. Saudara kandungnya rela menghabisi saudaranya sendiri karena merebutkan dunia. Ya. Saking manisnya dan saking hijaunya dunia, orang pun rela. Ya. Nah sekarang juga kita misalkan nih, tadi ya ada uang, ada emas, ya. Barangnya cuma sedikit, cuma ada emas, ada mobil, ada uang, ada rumah, cuma 4. Sedangkan jamaah yang di sini berapa? Lebih dari 4, mungkin bisa 20, mungkin bisa 50 yang hadir. Bagaimana bisa dibayangkan barang yang cuma 4 jenis ini diperebutkan oleh 50 orang?
Ya semuanya pingin semua, pingin bawa pulang semua. Ya, pingin bawa pulang emas, pingin bawa pulang uang mobil dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang lainnya mau legowo? Ya wes sampein gowo wes ndak apa-apa wes, aku keren tok. Ada yang mau bilang begitu? Ada yang mau bilang mengatakan apa NKB wes Pak, gon mulai wes dinaku ndak oman ndak apa-apa. Kira-kira ada yang bilang begitu? Ya, secara naluri kita normal sebagai seorang manusia ndak terima. Jangankan kok cuma emas, jangankan kok cuma uang, afan ya, daging kurban satu kresek, ya satu kresek daging kurban. Ada yang bawa, mungkin ada yang bawa 2, ya. Ini ada yang iri, boh, iku kok dikai loro, aku kok cuma situ. Coba Pak, ya, cuma daging kurban satu kresek, ya, protes dengan panitia. Iku kok dikai loro, aku kok cuma situ. Daneo sampai emas, uang, mobil, 1 unit rumah dibawa semua sama orang itu. Aduh, nggak tahu kita, ya. Bisa caro, memperebutkan dunia. Ya. Jadi itulah jemaah sekalian, ya. Bagaimana hinanya manusia itu di hadapan dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah, pengelola terhadap dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian itu bersikap, berbuat dan memperlakukan dunia tersebut. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara tentang masalah dunia, manusia tidak akan pernah putus untuk berangan-angan. Ya. Manusia tidak akan pernah putus untuk berangan-angan. Wala dia itu orang awam, wala dia itu orang kafir, wala dia itu termasuk orang yang sudah lama mengaji bertahun-tahun pun tidak akan pernah ada jaminan dia itu tidak pernah punya angan-angan terhadap dunia. Ya. Dulu ya kita ini rumahnya masih ngontrak bertahun-tahun, ya. Pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, ngontrak bertahun-tahun, ya. Sampai kemudian dia mengatakan, ya Allah, sampai berapa tahun saya ini ngontrak ya Allah, ya. Kapan saya ini punya rumah sendiri ya Allah, ya. Sampai kemudian dia terucaplah sebuah kalimat yang mungkin tidak sengaja, yang tidak dia sadari. Ya Allah, tidak apa-apa, sudah saya dikasih rumah yang kecil-kecilan aja nggak apa-apa, sudah subsidi nggak apa-apa wis, ya. Nah itu angan-angan dia ketika dia masih statusnya sebagai orang kontraktor, dia berangan-angan supaya punya rumah sendiri, nggak apa-apa wis mesti cilik, ya, subsidi sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dia angan-angankan. Allah kasih dia rumah subsidi meskipun dia kecil, ya. Ya ukurannya, lebarnya mungkin 5, ya. Kemudian dengan panjang 12, ya, atau mungkin 6 kali 10 dan lain sebagainya, ya. Nah, terwujudlah apa yang dia angan-angankan. Punya rumah sendiri, ya. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Enggak terasa 5 tahun sudah punya anak 5, ya. 5 tahun sudah punya anak 5, banter Melayu nih, ya. Bayangkan, masya Allah. Nah, apakah berhenti orang ini berangan-angan untuk memiliki rumah meskipun kecil? Ternyata enggak, dia berangan-angan lagi. Ya Allah, sampai kapan punya rumah kecil cuma kamar 2 ya Allah, enggak cukup, ya. Kanggo maljum ya kurang, ya. Sampai enggak punya tempat ya Allah untuk maljum, ditetel koyok tape anak-anake, ya. Jadi satu kamar dibuat 3 anak, dibuat 4 anak,
yang pasangan suami istri di kamar tersendiri. Kadang tidak cukup tidurnya di ruang tamu. Saking kecilnya, ya, sampai kaki ini tidak bisa untuk sembojong. Ya, saking kecilnya. Apakah selesai? Ternyata nggak selesai. Dia kemudian berangan-angan lagi. Ya Allah, kapan ya saya bisa punya rumah seperti si akhi itu? Enak ya, rumahnya lebar, rumahnya luas, enak, ada parkirannya, parkir mobil enak, ya. Terus dia seperti itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini memiliki apa yang dia angan-angankan, rumah yang luas, yang lebar, sampai punya halaman parkir, ya. Bahkan bukan hanya parkir mobil, parkir helikopter bisa, ya. Parkir helikopter bisa. Selesai? Ternyata nggak selesai, ya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Andaikan anak Adam itu punya satu lembah emas. Satu lembah emas, ya, bukan 1 kilo emas, satu lembah emas. Ya. Apakah cukup orang ini punya satu lembah emas? Yo, ternyata tidak cukup juga, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka niscaya dia itu ingin dan suka memiliki 2 lagi lembah yang terdiri dari emas. Wong sudah punya 1 lembah emas masih kurang, pengen punya lagi, akhirnya punya 2 lembah emas. Cukup punya 2 lembah emas, ternyata nggak cukup. Dia terus menginginkan 3 lembah emas, 4, 5 dan seterusnya. Maka demikian pula manusia, angan-angannya dan ambisinya untuk terus mencari kekayaan dan menumpuk kekayaan tidak akan pernah selesai. Falayyam la'afahu illa turab, mulutnya itu tidak akan pernah bisa penuh dengan uang, mulutnya tidak akan pernah bisa penuh dengan emas dan perak, mulutnya tidak akan pernah bisa penuh dengan emas, dengan rumah seberapapun besar dan luasnya rumah itu, illa turab, kecuali setelah mulutnya itu dimasuki dengan tanah, barulah selesai angan-angannya terhadap kekayaan dunia, ya. Dulu kita yang masih jomblo, ya, masih sendirian, masak sendiri, bikin mie sendiri, nyeplok endok dewe, ya, ngumbahi yo dewe, tidur pun juga sendiri, ya. Kemudian dia berangan-angan, ya Allah, kapan ya saya ini punya pasangan, ya. Masa ada yang masakkan, baju kotor ada yang nyucikan, tidur ya Allah nek udan gledek ada yang nemani, ya. Allah jawab angan-angan kita. Ya sudah, kamu saya kasih pasangan, kamu punya istri, kamu punya suami. Apa selesai? Kita dapat pasangan, loh ternyata tidak selesai, masih punya angan-angan. Ya Allah, kapan katanya nambah manek, ya. Marah, ayo yang jujur, pingin apa ndak? Ya kan? Loh ini fitrah laki-laki, ya. Fitrah laki-laki, jujur aja, ndak usah ditutupi. Ustadz aku ndak wani ning mburi nek bojoku Ustadz. Ya. Naluri laki-laki, punya 1 dia pingin nambah 2. Pingin sudah punya 2 nambah 3. Pingin punya 4. Cukup kira-kira punya 4? Hah? Yakin? Ya. Cukup katanya Pak, ya, punya 4 cukup, alhamdulillah, ya. Sampai kemudian karena dia saking berangan-angannya ingin nambah istri dan nambah istri, dia kemudian pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, Dek, apa Bang? Kayaknya di rumah kita ini kok cuma punya madu lumbang ya, ya. Oh iya, terus maunya abang gimana? Ya maunya abang sih gini Dek, ya di rumah ini ya ada madu klanceng, ada madu Arab, ya, ada madu Sumbawa. Oh gitu Bang? Iya Dek, tadi enak, nanti
habis madu kelancengnya habis, nanti madu floresnya habis, madu Arab, gitu. Oh kok pinter abang ya. Ya sudah bang, tidak apa-apa bang, besok bawain ya semuanya ya, madu kelanceng, maduan bawain ya. Oh gitu dia. Iya bang, tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Cuma ada satu syarat bang. Apa dia syaratnya? Abang nanti tak bawain kopi Jessica ya. Boleh, aku bawain abang kopi Jessica. Wallah berat ini. Ya. Entoke madu kelanceng, madu Arab, digawakno kopi Jessica. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian ya, bahwa keinginan dan angan-angan semua manusia untuk menginginkan dunia ini akan tetap terus dan tetap akan terus, tidak akan pernah berhenti sampai kemudian dia pun mulutnya tersumpal dengan tanah, baru kemudian dia berhenti. Maka orang-orang yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka seperti layaknya orang-orang kafir. Ya. Kenapa dikatakan orang-orang kafir? Ya. Karena memang orang-orang kafir itu memang begitu pandangan mereka dengan dunia. Ya. Orang-orang kafir mereka memandang dunia seakan-akan dunia itu adalah tempat tinggal mereka selama-lamanya di sini. Sehingga apapun akan mereka lakukan dalam rangka untuk memenuhi nafsu perutnya dan nafsu dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapatkan mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka pun orang yang paling tamak dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu punya angan-angan, ya. Punya angan-angan andaikan mereka itu dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Ya. Ngapain nih orang Yahudi kok pengen dipanjangin umurnya sampai 1000 tahun? Ya. Tidak lain adalah agar mereka semakin banyak mengumpulkan dunia. Mereka semakin banyak mengumpulkan dan memenuhi apa yang terdapat di dalam nafsu mereka. Pingin hidupnya 1000 tahun. Nah, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal umur 1000 tahun itu tidak akan bisa menghindarkan mereka dari siksa api neraka meskipun hidupnya 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, saking ambisinya orang-orang kafir terhadap dunia, mereka berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia mereka itu dipanjangkan 1000 tahun. Ya. Meskipun ayat ini tekstualnya untuk orang-orang Yahudi, ya. Tetapi secara hukum ini bisa berlaku kepada orang-orang yang beriman, ya. Ada sebagian orang-orang yang beriman menginginkan agar usia mereka itu dipanjangkan sampai 1000 tahun. Makanya kita sering dengar ya di masyarakat, mungkin di keluarga kita, ya, tak dongakno panjang umur, ya. Sampai kadang dirayakan setiap tahun, ya, dengan harapan usianya panjang, ya. Le tak dongakno awakmu dawa umure, ya. Dan itu sering kali, ya. Berarti hampir setiap manusia, bukan hanya orang kafir, bahkan orang Islam pun, orang-orang beriman menginginkan umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur sampai 1000 tahun. Ya. Untuk apa? Agar dia itu ya puaslah hidup di dunia. Ya. Tapi hal itu tetap tidak akan bisa menghindarkan mereka dari siksa api neraka. Kemudian di antara kebiasaan orang-orang kafir ketika hidup di dunia, dia makan, ya, dia minum,
dia bersenang-senang memenuhi syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Itu sifatnya orang-orang kafir, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung tentang kebiasaan mereka ini dalam surat Al-Hijr ayat ketiga. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka wahai Muhammad, ya. Biarkan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Ya'kulu, biarkan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dunia ini mereka makan. Biarkan sudah. Mereka makan, minum, tidur, biarin. Wa yatamatta'u, biarin mereka itu bersenang-senang. Biarin mereka mabuk, biarin mereka judi, biarin mereka menipu, biarin mereka memakan riba, biarin mereka bersenang-senang dengan wanita. Ya, silakan dibiarkan. Wa yulhihimul amat, dan biarkan pula mereka itu dilalaikan dengan angan-angan kosong mereka, ya. Jarna wis jak direken, ya, biarin mereka. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya tentang karakter sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka itu makan dan minum bersenang-senang, ya. Maka orang-orang yang beriman jangan sampai memiliki sifat seperti orang-orang kafir, ya. Hanya sekedar makan, minum, ya. Sampai saking seringnya dia makan dan saking banyaknya dia makan sampai perutnya itu cembut, ya. Sampai perutnya cembut ke depan, ya. Itu dicela di dalam Islam yang seperti ini, ya. Maaf ya, bukan berarti Islam melarang kita makan, bukan. Yang dilarang oleh Islam itu adalah kita banyak makan. Banyak makan kemudian banyak minum. Kalau sudah banyak makan, banyak minum, mesti banyak tidur. Kalau sudah banyak tidurnya, maka dia akan malas melakukan ibadah, malas melakukan ketaatan, malas baca Al-Quran, apalagi menghafal, ya. Baca saja malas, ya, karena tadi itu banyak makan, banyak minum, banyak tidur, akhirnya sampai perutnya membesar ke depan, ya. Itu dicela dalam Islam, perut membesar ke depan itu, ya. Nah ini merupakan karakternya orang-orang kafir, suka makan, suka bersenang-senang, sampai badannya mekar begini, ya, sampai nggak bisa jalan, ya. Dibenci dalam Islam seperti itu, ya, karena ini merupakan karakternya dan sifatnya orang-orang kafir, ya. Wa yulhihimul amal, dan kemudian mereka pun dilalaikan dengan angan-angan kosong, ya. Angan-angan, ya, ingin seperti ini, angan-angan ingin punya ini, angan-angan ingin seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang yang beriman janganlah seperti itu. Sehingga hadirin kaum muslimin sekalian, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menghisap, menghitung dirinya, dan dia pun beramal untuk persiapan setelah kematian. Itu orang yang cerdas, ya. Yang mungkin ada orang-orang yang IQ-nya di atas rata-rata, atau mungkin IQ-nya setara dengan Albert Einstein, ya. Mungkin ada IQ-nya yang setara dengan Newton barangkali, ya. Tetapi tidaklah ada artinya ketika kecerdasan secara IQ tidak mampu membuat dirinya itu menghisap dirinya sendiri, kemudian dia beramal mempersiapkan kematian, ya. Dan ini banyak sekali kita lihat tokoh-tokoh ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan intelektual yang begitu sangat tinggi, ya. Kemampuan intelektual yang begitu sangat tinggi, tetapi akhir kehidupannya tidak mampu membuat dia menyelamatkan hidupnya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Tapi sebaliknya, wal ajiz, dan orang yang bodoh, orang yang dungu, ya. Dikatakan oleh Nabi, orang yang bodoh, orang yang dungu itu bukan orang yang nggak bisa matematika,
bukan orang yang nggak bisa menganalisa sesuatu. Tapi wal ajiz, kata Nabi, manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang kosong. Ya. Apa maksudnya dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang kosong? Ya, sebagaimana kita sampaikan di depan, dia berangan-angan ingin hidupnya 1000 tahun, dia berangan-angan ingin punya mobil, dia berangan-angan ingin punya sawah, dia berangan-angan ingin punya pabrik, dan seterusnya. Wa tamanna 'alallahil amani. Maka orang yang bodoh, sebagaimana kata Nabi, orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang kosong. Nah, kayaknya dari tadi ini kita bicara masalah angan-angan sih. Ya. Angan-angan itu apa sih, Ustaz? Kok dari tadi kok angan-angan aja? Kita nggak paham sih apa itu angan-angan. Nah, angan-angan itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksudkan dengan angan-angan adalah al-hirsu 'alad dunya, tamak terhadap dunia, wal inkibabu 'alaiha, kemudian dia menekuni, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menekuni dunia, wal hubbu laha, dia pun juga mencintai dunia, wal i'radu anil akhirah, tapi dia berpaling dari akhirat. Nah, ini namanya angan-angan. Jadi punya rasa ketamakan terhadap dunia, ya. Orang tamak itu gimana sih orang tamak? Jadi orang tamak itu orang yang tidak pernah puas, itu namanya tamak. Wis dikai sak bungkus njaluk loro. Ya, wis sudah dikasih 2 bungkus njaluk kepala. Sudah dikasih kepala njaluk kikil. Itu tamak namanya. Ya. Itu tamak. Dan inilah yang dinamakan dengan angan-angan. Ya. Sudah punya rumah 1 pengen punya rumah 2, sudah punya rumah 2 pengen punya mobil, sudah punya mobil pengen tambah lagi sepeda motornya, dan seterusnya. Tamak terhadap dunia. Ya. Wal inkibabu 'alaiha, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menekuni dunia itu sampai terkadang tidak ingat waktu. Ya, saking tamaknya, saking dia menekuni dunia sampai dia tuh nggak ingat waktu. Ya. Yang dia kejar duit. Ya. Anak punya tetangga, ya, kerjanya di bank. Ya ini loh, ya, dampak buruk dari orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang haram. Ya. Dia berangkat jam 7, ya, paling sore itu pulangnya jam 9 malam, dan paling malam itu pulangnya jam 12. Bisa bayangkan, berangkat jam 7 pulang jam 12. Kayak kerja melok londo. Ya. Wong ini kita kerja di negeri sendiri, berangkat jam 7 pulangnya jam 12. Ini kerja macam apaan? Ya. Kalau laki-laki mungkin masih dianggap normal. Biasalah mungkin dia ingin punya obsesi ke depan. Tapi ini wanita, perempuan. Statusnya sebagai ibu dan sebagai istri. Bisa bayangin enggak? Seorang wanita, dia istri, dia ibu, berangkat jam 7, pulangnya jam 12 malam, setiap hari. Kapan mau masakan suaminya? Kapan mau nyuci baju suaminya? Kapan mau melayani suaminya? Kalau jam 12 malam pulang, ya, pulang-pulang suaminya sudah ngantuk, sudah tidur, ya, gimana mau melayani suaminya? Dicotek sama suaminya, tik 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 tik, ya, dek. Apa? Saiki dina apa, Dik? Po. Dina Kemis. Oh, Kemis. Maljum yuk. Jek. Payah kok. Ya. Gimana mau ndak payah, ndak capek? Loh, jam 12 malam baru pulang.
Mana hak dia, kewajiban dia sebagai seorang ibu, kewajiban dia sebagai seorang istri? Karena saking tamaknya dengan dunia, saking seriusnya dia menekuni dunia sampai tidak mengenal waktu. Bahkan sampai ada di antara lelaki-lelaki, para ayah-ayah dan para suami itu kerjanya sampai lembur, tidur di kantor. Ada kira-kira suami ayah bekerja sampai tidur di kantor? Banyak, cara pelacir. Ya, cara pelacir, Pak. Ya, pekerjaan tidak cukup, jam 4 pulang ke rumah, diselesaikan di kantor tidak cukup, kadang dibawa ke rumah, ya. Yang harusnya dia tuh waktunya untuk anak, ngajari anaknya ngaji, ngajari pendidikan agama sama istrinya, dibawa ke rumah tuh pekerjaan. Ya, anaknya ganggu disentak. Sana. Ngeriwu itu air, ya, sampai begitu. Allah ya Karim, kasihan ya, kasihan sudahnya kayak begini. Nah ini namanya orang-orang yang berangan-angan terhadap dunia, kata Imam Al-Qurtubi, ya, bekerja sampai nggak kenal waktu, ya. Wal hubbulaha, yang ketiga, dan dia pun cinta kepada dunia. Ya, beda ya, cinta dengan butuh beda. Orang kalau butuh dunia, ya sak wetara, sekedarnya saja. Ya bisa buat makan, bisa buat beli sepeda motor, bisa buat beli mobil, bisa buat haji, ya, bisa buat nikah lagi, ya kan? Nah sekedarnya butuh kan? Ya benar nggak? Iya butuh, ya. Setiap kali dia butuh ada. Ya. Tapi kalau sudah cinta dengan dunia, meskipun dia sudah berhaji, dia sudah umroh berkali-kali, dia sudah punya rumah satu, dia sudah punya mobil, dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki. Terus akan dia kejar terus, sampai titik akhir dia tuh mengejarnya kapan, wallahu a'lam. Ini orang yang cinta dengan dunia. Nah, yang terakhir, wal i'radu anil akhirah, ditambah lagi dia berpaling dari akhirat, ya. Kalau dulu ya gajinya cuma 2 juta, rajin ke Maisah, masya Allah, ya, maghrib datang, isya datang, subuh datang, 5 waktu aktif di Maisah, gajinya baru 2 juta, ya. Nah tahun depan nambah nih pendapatannya, naik 3 juta. Ya mulailah absen, zuhur absen, asar absen, ya, maghrib isya, subuh datang di Maisah, ya lumayan lah, ya. Tahun depan naik lagi pendapatannya 4 juta, absen lagi, maghrib sudah tidak sholat di sini, sibuk dengan pekerjaan, kajian ilmu tidak pernah datang. Sampai kemudian tahun depannya lagi, kemudian naik gajinya menjadi 5 juta, 5 waktu dia absen, tidak pernah datang ke masjid, ya, wala di Maisah, wala di masjid yang lainnya, tidak pernah dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Kenapa nggak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Karena dia disibukkan dengan dunia, pendapatan 1 bulan sudah 5 juta, ya. Cukup? Ternyata tidak cukup. Jenggotnya yang semula itu lebat ada, mulai itu dicukur, yang semula panjang sampai segini mulai berkurang, cetek, berkurang lagi, cetek, berkurang lagi, berkurang, sampai kemudian bersih jenggotnya. Celananya masih cingkrang, cuma jenggotnya sudah bersih, kumisnya juga bersih, ganteng perlinti penampilannya, gajinya sudah 6 juta. Allah ya Karim. Selesai, ternyata enggak. Sampai kemudian dia berkembang terus, celananya kemudian berubah menjadi cingkrang, dan kemudian dia berubah 360 derajat dari apa yang dia dahulu pernah dia dapatkan ketika pendapatannya 2 juta. Ya. Nah ini jemaah sekalian, ya. Ini akibat daripada orang-orang yang berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia tamak dengan dunia. Akibatnya dia pun kemudian berpaling dari akhirat, ya. Makanya salah satu di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada sebagian orang, ya,
dan tidak memberikan kekayaan pada sebagian orang, dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'anul Karim, labaghaw, andaikan kami ini memberikan dunia kepada kebanyakan manusia, labaghaw fil ardi, maka niscaya mereka itu akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Ya, makanya Allah nggak kasihkan kekayaan sama semua orang. Ya, Allah nggak kasih mobil sama semua orang. Allah nggak kasih rumah yang mewah dan megah kepada semua orang. Dikarenakan kalau semua orang dikasih mobil, semua orang dikasihkan jabatan manajer, labaghaw fil ardi, orang-orang pun akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Ya, tadi kita sudah contohkan permisalan tadi, ya, berpaling dari akhirat karena dia sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu sangat melampaui batas. Nah, kita lihat Firaun, ya, Firaun itu kurang kaya bagaimana orangnya, bahkan dia pun ditunjang dengan kekayaan yang dia miliki. Apa kemudian Firaun menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam? Enggak. Bahkan dia kemudian memproklamirkan dirinya di hadapan orang-orang Mesir, Bani Israel, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tuh contoh tuh. Qarun diberikan kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala sampai kunci-kunci gudang hartanya sampai dibawa dengan orang-orang yang berjumlah 7 yang semuanya berbadan kekar. 7 kunci kekayaannya. Tapi apa kata Firaun? Apa kata Qarun? Ketika dia disuruh untuk mensedekahkan hartanya, ketika dia disuruh untuk bertawadhu, rendah hati, maka dia mengatakan, innama utituhum ala ilmin indi, aku diberikan harta ini karena kecerdasan yang aku miliki. Aku pandai memanage uang, aku pandai mengatur bawahan, sehingga aku bisa menjadi orang yang kaya raya. Ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Tuh, ya. Ini orang-orang yang melampaui batas di permukaan bumi karena diberikan kekayaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang kebanyakan orang yang hidupnya kaya raya, ya, itu lebih banyak mereka itu menolak kebenaran dan menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Sudah Isya dah? Sudah. Mau ada pertanyaan dulu? Sisa beberapa menit, ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ada 2 pertanyaan. Apakah keberkahan harta berkaitan dengan seberapa besar angan-angan dunia? Tidak. Ya, nanti insya Allah akan dalam pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, ya, bahwa kita boleh, ya, kita boleh berangan-angan tahun depan pingin haji, ya, tahun depan pingin punya rumah, tahun depan ingin punya mobil, tidak menjadi masalah, ya. Tidak ada larangan di dalam Islam orang itu berangan-angan terhadap dunia, ya. Tetapi yang dilarang di dalam Islam ketika orang-orang itu berangan-angan terhadap dunia, dia itu sampai melupakan segalanya, melupakan waktunya, melupakan dia terhadap akhirat, bahkan kemudian hartanya itu diperoleh dengan jalan yang haram. Maka ini yang dilarang di dalam Islam, orang-orang yang berangan-angan terhadap dunia yang seperti ini. Nah, keberkahan harta letaknya di mana? Keberkahan harta itu letaknya adalah ketika kita ini mencari harta tersebut dengan jalan yang halal, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah adanya keberkahan harta. Nah, yang kedua, apakah angan-angan dunia berkaitan dengan keberkahan ibadah? Ya, tidak sama sekali, ya. Tidak ada kaitannya antara keberkahan ibadah dengan angan-angan terhadap dunia. Karena angan-angan terhadap dunia itu sifatnya adalah mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Nah, keberkahan ibadah itu letaknya pada 3 perkara. Ya,
Jadi keberkahan ibadah itu letaknya pada 3 perkara. Yang pertama, dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang pertama ini insya Allah jenengan sudah tahu semua ilmunya. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri tentang bab ikhlas ini. Ya. Kemudian yang kedua, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti. Yang ketiga, ya, jangan pernah punya rasa ujub dan sombong dengan ibadah kita. Barang siapa yang ikhlas mengikuti sunnah Rasul, tetapi di dalam hatinya ada rasa ujub dan sombong dengan ibadahnya, sehingga kemudian dia meremehkan orang lain, alah, koniku arek kapan, ya, barusan mengenal sunnah itu baru kemarin. Ya, ini sudah ada rasa sombong dan ujub. Orang yang seperti ini tidak diterima dan tidak ada keberkahan ibadah terhadap orang itu. Ada sombong dan ada rasa ujub, kebanggaan diri terhadap kualitas amal dan ibadahnya. Ya. Jadi keberkahan ibadah itu tidak berkaitan erat dengan angan-angan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena sudah isya, ya. Kita tidak mau berpanjang lebar di dalam menjawab. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.